Bante, dalam Anuradha Sutta itu disebutkan 8 pemikiran manusia agung. 3 diantaranya itu adalah Dhamma ini adalah untuk orang-orang yang punya keinginan sedikit dan bukan punya keinginan yang banyak. Dhamma itu untuk orang-orang yang puas dan bukan untuk orang yang tidak terpuaskan. Yang ketiga, Dhamma itu untuk orang-orang yang menyukai kesunyian dan bukan untuk orang-orang yang menyukai keramaian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Dhamma itu tidak sesuai untuk para perumah tangga? Karena pada umumnya, mau tidak mau, Bante, umat perumah tangga itu punya banyak keinginan, suka keramaian, semakin ramai semakin baik bagi mereka. Dan juga kalau sudah punya banyak keinginan, kemungkinan besar tidak terpuaskan juga, Bante. Itu, Bante. Iya. Dhamma bagaimanapun itu akan tetap memberikan manfaat dalam jenjangnya, yaitu dalam jenjang, dalam tingkatan pihak yang berpraktik itu. Secara totalitas seseorang itu berpraktik, ya secara totalitas juga Dharma itu membuahkan manfaat, mendatangkan manfaat. Kalaupun tidak totalitas, tidak secara menyeluruhnya, hanya sebagiannya, ya kalau ditinjau dari mungkin prosentasinya tidak 100%-nya, tetapi 80%-nya, 60%-nya, 40%-nya. Nah, yaitu memberikan manfaat sesuai dengan jenjang dari pihak yang berpraktik itu sekian itu. Dan artinya apa? Dhamma tidak selalu yang totalitas. Sang Buddha sendiri mengajar Dharma ya untuk mereka yang punya keberpuasan sekalipun, yaitu adalah jenjang Dharma yang katakanlah itu Dharma yang tingkat dasar yang bagian atas. Nah, punya keberpuasan. Yang mana keberpuasan ini bisa dilakukan oleh para biku, juga bisa dilakukan oleh para perumah tangga. Ya, para biku punya keberpuasan apapun dari 4 kebutuhan pokok yang jelek, yang sedang, yang bagus. Ya, bagaimana biku tetap punya keberpuasan terhadap semua segala yang dia terima itu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan diri juga, yaitu bisa menghargai apa yang dia dapatkan, apapun jenis atau jenjang tingkatan ya nilai atau kualitas barang, yang mana orang yang punya penghargaan, orang yang punya keberpuasan, yaitu adalah orang yang bisa mudah berbahagia, akan mudah berbahagia. Nah, tentu juga punya batasan-batasannya sendiri untuk keberpuasan bagi para biku, yaitu kalau perumah tangga ya punya keberpuasannya, ya punya jenjangnya sendiri. Ya misalnya untuk para perumah tangga ya hidup berkeluarga. Nah, kalaupun masih
ada kesenangan-kesenangan indrawi dalam kesehariannya, tetapi ya tetap punya keberpuasan, yaitu punya keberpuasan terhadap apa yang telah dia dapat, apa yang telah dia capai, termasuk keberpuasan atas ya pasangan yang diri ada, dalam arti tidak sampai melampaui batas sehingga dengan ketidakberpuasannya itu yang menimbulkan masalah bagi diri, ya melakukan pelanggaran-pelanggaran sila. Nah itu yang kemudian merugikan bagi yang bersangkutan itu. Nah ini adalah manfaat dari punya keberpuasan. Punya keinginan banyak bagi berumah tangga, yaitu hal yang lumrah, tetapi bisa juga dengan membatasi diri bahwa yang namanya keinginan itu mau dikejar seperti apa juga tidak akan ada ujungnya. Nah, dan itu ternyata juga memang nyata, keserakahan manusia ya tidak ada ujungnya, tidak ada dharma di dalam diri dia. Nah, meskipun harta yang dia sudah ada, ya sebagaimana yang ya sudah sekian kali disampaikan, harta yang dia ada sejauh ini sudah berlebih untuk dipakai hidup, sampai 7 kali kelahiran dipakai, digunakan tidak habis. Tapi masih mencari dan mencari, struggle untuk mendapat lebih banyak, bahkan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Untuk apa juga? Soalnya ya kita melihat bukan orang kebanyakan, tetapi beberapa orang dalam jenjang tertentu ya, sampai kekayaannya itu se-Asia nomor 10, sedunia nomor 100, sampai nomor 1000 sekalipun ya. Kalau sedunia ini harta orang itu dipakai untuk dirinya dan keluarganya, sampai mungkin orang-orang sekampungnya, sewarganya ya nggak habis dalam satu kehidupan. Tapi ya itu masih mencari dan mencari. Nah, ya kalau punya punya keinginan yang sewajarnya, bahwasannya hidup ya wajar-wajar, mencari harta sebatas sebagai cara untuk mendapatkan alat untuk hidup, adalah sikap dalam mencari alat untuk hidup, yaitu dengan bekerja mencari harta, mencari kekayaan, salah satu dari keinginan itu. Ya utamanya ya salah satunya itu. Nah di sini ya sifatnya sangat relatif untuk perpribadinya. Bagaimana yang dikatakan, ya semakin optimal dharma itu dilatih, semakin optimal juga akan memberikan dampak atau buahnya. Ya, untuk penyepian, bukan untuk betulnya Sangga Nikaya itu artinya untuk selain Sangga Nikaya itu artinya itu untuk mengait, terkait juga boleh, untuk kemengaitan Sangga Nikaya. Nah mengait itu artinya apa? Tergantung, terpancang. Dalam kehidupan keseharian ya jangankan berumah tangga, biku pun juga tidak akan bisa lepas dari secara totalitas dari keterkaitannya dengan masyarakat.
Eh, apa namanya, interaksi ya tetap ada. Apalagi untuk para berumah tangga yang namanya keterkaitan, keterpanjangan ya tentu ada kepada satu sama lain, ya dengan satu sama lain keterkaitan itu ada, tetapi tidak sampai berlebihan sehingga keterkaitan itu mengganggu kebebasan diri, eh, independensi diri dalam eh, ranah-ranah tertentu untuk melakukan hal-hal yang ya sifatnya itu tidak usah terlalu terkait atau bergantung atau berurusan dengan satu sama lainnya secara berlebihan. Nah, kata berlebihan atau normalnya atau kurangnya ini itu sangat relatif tentu, sangat relatif. Jadi ya masih sangat bergantung pada pihak yang bersangkutan dan Dhamma akan memberikan akibat-akibat, hasil-hasil, buah-buah sejauh si pelaksana itu punya kekuatan, punya kemampuan, serta punya kemauan dalam menjalankannya itu. Yaitu apa namanya kurang lebihnya. Nah, dari pertanyaan itu, yaitu apakah Dharma sesungguhnya tidak cocok untuk berumah tangga, ya memang kebanyakan berumah tangga yang begitu kentalnya ikut arus kegandrungan, ikut arus kesenangan indrawi, amat sulit untuk mau tertarik, untuk mau bersenang, untuk mau eh, secara sadar, secara bijaksananya itu mengikuti jalan Dharma Sang Buddha. Ya memang tidak mudah. Nah, sebagaimana yang Sang Buddha sendiri nyatakan, ya mereka-mereka yang masih tertarik dengan kesenangan indrawi akan sulit untuk menyenangi Dharma ini. Hanya saja tidak semuanya para perumah tangga dan mereka yang jadi biku itu, siapa mereka? Ya mereka ya para perumah tangga itu juga. Para perumah tangga juga yang setelah mendengar Dharma punya kesadaran pentingnya, oh Dharma ini tidak cocok untuk ia yang hidup secara berumah tangga, artinya prakteknya itu akan tidak menjadi optimal jika hidupnya itu masih terkait dengan kehidupan berkeluarga, sehingga beberapa itu meninggalkan cara hidup berkeluarga ya untuk hidup secara tidak berkeluarga yang disebut dengan anagarika, ya, yang mana zaman sekarang atau zaman dulu termasuk zaman yang akan datang nanti, yang namanya kesenangan indrawi itu ya tetap melingkupi, tetap melingkari, tetap mengitari kehidupan setiap individu. Tidak zaman sekarang, tidak zaman dulu, tidak zaman yang akan datang juga. Kalau zaman sekarang itu orang itu dikitari, diselubungi, dilingkupi oleh kesenangan indrawi, zaman dulu juga bukannya tidak, sudah juga. Tetapi beberapa di antara mereka, nah masih ada kemauan, masih ada kesenangan dalam berlatih, dalam ya menjalankan dharma, sehingga beberapa di antaranya masuk ke dunia kepetapaan. Di antara mereka, baik yang masuk ke dunia kepetapaan ataupun tidak, mencapai tingkatan-tingkatan dharma secara spiritualitasnya. Ya, bagaimana secara teorinya itu atau secara literaturalnya itu dikatakan telah mencapai
tingkat kesucian, sotapana, seketagami, anagami, bahkan arahata sekalipun. Nah, itu adalah tambahan sedikit berkaitan dengan dharma yang Sang Buddha ajarkan itu, ya tetap akan relevan kepada siapa saja di zaman kapanpun. Tetapi ya itu akan sangat bergantungan dengan ya individu masing-masing. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Anumodana. Tapi tiyo wiwajanto